Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja ya. Jadi aku tuh punya teman namanya Aulia. Aulia ini punya suami namanya Bizon. Mereka itu pasangan suami istri, terus tinggal di sebuah rumah yang lumayan besar, bekas rumah kos-kosan yang udah dibeli sama suaminya. Nah di situ si Aulia ini punya kebiasaan kayak udah beli sayur gitu kan di tukang sayur. Nah tukang sayur ini bisa kayak antar jemput gitu loh, Wak. Suatu hari bukan Aulia yang ke tempat tukang sayur, tapi si suaminya. Udahlah beli kayak gitu. Terus tukang sayurnya basa-basi kan, Mas nggak bawa mbak? Kata gitu. Oh enggak, mbak lagi di rumah, kata gitu, lagi nyuci. Oh kalau gitu, oh ya mas itu ibunya ya, kata dia kayak gitu. Ibu siapa mas? Itu yang suka nyapu teras pagi-pagi, katanya. Hah, ibu saya nggak di sini mas, saya cuma tinggal berdua doang, kata suaminya kan. Enggak kok mas, saya tiap pagi kalau misalnya mau nganterin belanjaan orang-orang tetangga tuh selalu banget ngelihat ibu itu pakai baju merah nyapu teras rumah emas, katanya gitu kan. Kaget lah si Bizon kan, suaminya si tukang sayurnya juga. Enggak, saya yakin banget, Soalnya waktu itu pernah si Kang Sayur ini diminta tolong sama Aulia buat nganterin belanjaannya ke rumah. Udah lah tuh ya diantar. Belum nyampe di depan rumah kali, jadi kayak masih di sudut rumah kayak gitu, Wak. Si abang ini udah ngeliat si ibu itu bukan dalam posisi seperti biasanya, bukan dalam keadaan sedang menyapu teras, tapi sedang berdiri, pegang sapu dengan posisi kayak gini, pakai baju merah bukan kebaya, rambutnya putih gitu uban terurai. Terus senyum, disenyumin sama ibu itu, ya dibalas senyum lagi lah sama si abang ini kan. Bahkan diajak ngobrol, dia bilang, ini ya bu pesanannya, kata kayak gitu. Nah yang anehnya, pesanan itu gak diambil sama si ibu itu, bingkisan itu. Dia cuman senyum aja, terus dia bilang, iya nanti saya sampaikan ke Mbak Aulia, katanya. Udahlah digantung aja sama si abang itu, dipagarkan habis itu pergi. Nah itulah yang diceritakan sama si Kang Sayur ini ke Mas Bizon. Mas Bizon dengar itu, enggak mas, di rumah itu cuma saya berdua aja, nggak ada siapapun. Nah dari cerita itu mulailah berkembang. Barulah si mas ini menyadari sesuatu. Jadi aduh waktunya nggak cukup lagi. Barulah si mas ini ngecen sesuatu. Oh jangan-jangan bener ya mas itu bukan manusia. Kenapa? Karena kan mas itu kan selalu ngantar belanjaan tiap pagi kan, Wak ya. Itu kan komplek, gak mungkin ngebut. Jadi dalam keadaan mas ini lagi bawa motor gitu, kalau dalam ya udah cuma lagi celingak-celinguk sambil ngeliatin jalan kayak gitu, dia selalu lihat tiap kali lewat rumah itu, dia selalu ngeliat ibu baju merah itu nyapu teras. Selalu ngeliat tanpa sengaja, dia pengen ngeliat ibu itu ya. Tapi kalau seandainya si Mas Sayur ini kayak ngebatin, misalnya 2-3 rumah sebelum rumah Aulia dia udah ngebatin, saya mau lihat ibu itulah lagi nyapu juga kali ya, kayak gitu, kayak kepikiran dikit aja, ha. Setiap kali dia lewat dan dia ngebatin itu, ibu itu selalu dalam posisi yang berdiri tadi, terus senyum, seolah-olah kayak mau menyambut gitu, dan seolah-olah dia tuh seperti tahu abang ini sedang memikirkan dia dan mau melihat dia. Dah itu. Aduh, kenapa gue merinding. Terus ada lagi, aduh Wak, mohon maaf nih kayaknya sampai part 4 ini kisah Aulianya. Nah masuk ke kisahnya Mbak Lia. Jadi setelah mendengarkan kabar itu, ya suaminya cerita lah kan tentang kejadian tukang sayur ini ke istrinya. Mendengar hal itu ya kaget lah, wajar lah gitu mereka kan. Di hari pertama bahkan suaminya tuh gak tidur, dia mantengin dari jendela kamar mereka, ada orang apa enggak nih di jam-jam itu. 2-3 hari dipantengin gak ada orang sama sekali. Dari situ Mbak Lia langsung mikir, oh yang jangan-jangan beneran deh yang emang ada. Kenapa? Karena gini Wak, mereka berdua itu pekerja, pulang itu selalu sore gitu kan. Di rumah sebesar itu cuma tinggal berdua, tidak ada ART. Jadi setiap kali pulang kerja yang sempat dibersihkan atau disapu itu ya bagian dalam, kamar, ruang santai dan lain-lain gitu kan. Bagian ruangan belakang, lantai atas, teras itu hanya setiap minggu mereka bersihkan. Mbak Lia bilang, pantesan yang setiap kali aku mau menyapu hari Minggu teras itu selalu bersih. Padahal teras itu di depannya tuh halaman mereka belum dirumputin, debu. Apalagi tuh jalan, pasti akan kotor, tapi ini tidak. Jadi kemungkinan, oh mungkin ada ibu itu membantu kita. Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja ya. Jadi aku tuh punya teman waktu dia KKN di salah satu desa di Jawa Tengah. Dia tuh memang sudah diperingatkan sama ibu dukuhnya, kalau setelah proker langsung balik, jangan berkeliaran di maghrib kata gitu. Nah setelah mereka proker, entah kenapa salah satu teman dia itu bilang, jalan-jalan bentar aja yuk, kata gitu, keliling ada tempat bagus, kata gitu. Nah lagi jalan-jalan kayak gitu lupa waktu, akhirnya tibalah maghrib. Entah kenapa pada saat mereka mau pulang, ini kan cuma berdua cewek sama cowok, mereka kayak disasarin gitu. Gak nyampe-nyampe di rumah ibu dukuh, sampailah ketemu sama bapak-bapak. Pak ini kami kesasar pengen pulang ke rumah bu dukuh ini. Nah bapaknya agak bete, kan udah tahu maghrib ngapain keliaran, yaudah yuk saya tuntun. Pergilah itu kan, mereka gak bawa motor, jadi kayak motornya didorong. Lagi jalan berdampingan tuh ya, terus tiba-tiba bapaknya di jalan bilang, bentar, stop. Terus bapaknya bilang gini, bentar ya. Gitu, kayak lagi buang sesuatu.
Kaget banget buka TikTok, langsung ada komen 18.000 dan kebanyakan yang penasaran sama part keduanya. Menurut aku pribadi sih part keduanya tidak begitu semenyeramkan part pertama ya. Jadi setelah si bapak itu ngangkut sesuatu di pinggir jalan terus ditepikan, kan ditanya sama temanku, ada apa pak, kenapa? Terus bapaknya jawab pakai agak bete gitu, pakai bahasa Jawa, ya ini kenapa kalian nggak boleh keliaran malam-malam, tadi ada yang melintang terus dia pengen ikut gitu. Udah nggak lama kemudian mereka sampai di rumah ibu dukuh, diomelin juga sama ibu dukuhnya juga mengatakan hal yang sama, inilah alasannya kenapa kalian nggak boleh keliaran maghrib gitu. Nggak begitu serem kan? Tiba-tiba lagi pengen cerita horor, yang penakut tolong banget di skip aja, tolong, ini emang serem banget. Jadi aku punya tante aku tuh tinggal di sebuah perumahan yang udah lama banget, sejak tahun 90 sebelum malah. Nah, perumahan itu tuh bentuknya bentuk jalannya letter T. Nah, ini aku kasih ilustrasi di sini ya. Nah, di ujung sini itu tuh ada makam petilasan. Dan sejajar dengan makam petilasan itu ada rumah tusuk sate dong, ya kan, seperti yang kalian tahu katanya kan rumah tusuk sate itu lebih angker atau dari feng shui nggak baik segala macam kan. Tapi sebenarnya rumah yang dikenal angker di komplek itu tuh bukan rumah tusuk sate ini, melainkan rumah yang ada di sudut ini. Rumah ini tuh udah puluhan tahun tuh hampir kosong. Ada yang punya rumahnya itu, dulu tuh dia pindah, udah tahun berapa gitu dia pindah keluar kota, akhirnya rumah itu ditempatin sama kerabatnya, saudaranya gitu kan. Tapi gak ada yang bertahan lama, 2-3 bulan cabut, sampai akhirnya udah ada orang yang mau tempatin rumah itu. Terus direnovasi lah, ya kan. Terus di sebelah rumah yang angker itu tinggallah Mbah Uti atau nenek-nenek. Dia puluhan tahun tinggal di sana, belum pernah masuk ke dalam rumah itu. Alasannya pertama, rumah itu memang sering kosong. Kedua, kalaupun memang ada orang yang tinggal di sana jarang berinteraksi. Jam 12 siang dia keluar rumah, Wak. Jam 12 siang ya, dia pergilah ke rumah sebelah itu. Pas pula tukang-tukang lagi pada istirahat. Terus dia bilang, "Mas, saya tetangga sebelah, saya boleh nggak masuk ke rumah ini? Saya belum pernah masuk ke dalam rumah ini." "Oh, silakan, Mbah," kata gitu. Masuklah si Mbah, lihat kiri kanan sampai dia nyampe ke ruangan belakang. Ada kamar pembantu, gudang, sama toilet. Waktu masuk kamar pembantu ya udah lihat gitu kosong. Gudang juga, sampai di ke toiletnya itu toilet jongkok. Nah, di atas toilet jongkok itu ada tukang lagi jongkok gitu, nunduk, tapi bukan lagi pup ya, dia pakai celana lengkap, dia jongkok gini. Nah, si mbahnya nggak tega, kok lesu banget sih ini, kenapa? Akhirnya disamperin, "Mas, kenapa? Kamu kenapa?" gitu, "Ada apa? Udah makan belum?" gitu. Terus tukang itu